Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-26, dikatakan bahwa pada bulan yang ke-6, Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Inilah awalnya, sesuai dengan tema yang tertera, for the things he has done. Segala yang Tuhan lakukan untuk kita responi dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini selalu bersyukur, tetap bersyukur, dan akan terus bersyukur. Malaikat itu menyampaikan suatu pesan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-28, dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan selanjutnya dikatakan bagaimana Maria terkejut mendengar salam ini. Dan kalau saudara lihat, malaikat ini mengatakan engkau yang dikaruniai Tuhan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan charito, yang kita sering dengar kata charis, grace, favor. Tuhan highly favor, sangat menganugerahi, mengaruniai si Maria. Dan itu diulang lagi dalam ayat yang ke-30. Kata malaikat itu, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan selanjutnya dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ayat 33, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Coba saudara lihat, the things he has done. Tuhan melakukan sesuatu. Kamu akan mengandung. Coba saudara lihat, Maria ini belum menikah, hanya dalam proses pertunangan menjelang pernikahan. Dan itu sesuatu yang seharusnya tidak bisa terjadi, yaitu adanya kehamilan sebelum mereka menikah. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang sekalipun manusia secara lazimnya mengatakan, oh itu mustahil dan seterusnya dan seterusnya. Ini sulit ini. Tapi Tuhan itu melakukan suatu cara demi kita. Jadi di sini kita melihat, kalau dikatakan tema tadi for the things he has done, Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa, sekalipun menurut manusia itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak lazim.
tetapi demi keselamatan kita, Allah berkenan melakukan apapun juga, sekalipun dia harus meninggalkan kemuliaan sorga, turun ke dunia, lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Sehingga saudara dan saya malam hari ini yang yakin pasti bahwa engkau adalah orang-orang yang percaya Yesus, tidak bisa tidak, maka saudara adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah melakukan semuanya demi kita semua. Tetapi respon ini yang terpenting. Respon kita. Nah, sebelum saya lanjutkan bagaimana Maria ini meresponi semuanya ini. Di dalam Kejadian ada seorang wanita juga yang mendapat kasih karunia yang luar biasa juga. Namanya Hawa. Dia diciptakan secara spesifik oleh Tuhan. Dan ada kasih karunia dalam dirinya. Dan Tuhan bahkan sudah melakukan segala sesuatu demi mereka semua, demi Hawa juga suaminya Adam. Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman di Eden di sebelah timur. Dan di sana mereka di-provide, disupply, disediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Mulai dari makanan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Free of charge, tanpa bayar apapun. He has done great things. Tuhan sudah melakukan segalanya. Namun sayang sekali, ternyata responnya berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat secara detail, ya. Mungkin slide yang pertama bisa kita lihat ada dua orang di sini, yang satu Hawa dan yang satu Maria. Kita coba lihat bagaimana respon mereka semua atas the things that God has done, terhadap segala yang sudah Tuhan perbuat. Dan ini biar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita, bagaimana respon kita? Seperti Hawa atau Maria nantinya. Untuk itu kita akan lihat dulu bagaimana sebetulnya si Maria dan bagaimana si Hawa ini. Pertama-tama saya ingin menunjukkan fokus pandangan mereka, yaitu mata. Maria, pandangannya diarahkan kepada Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-30 sampai 33 tadi, dia mendapat informasi tentang dirinya yang akan mengandung. Nah, ini sesuatu yang surprising, mengejutkan. Bagaimana mungkin bisa terjadi ini? Itulah sebabnya dalam ayat 34, Maria itu jelas bertanya, "Pos este tuto?" Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku ini belum menikah, belum bersuami. Nah, malaikat memberikan jawaban di ayat yang ke-35. Kita coba lihat dulu ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Dalam ayat 37 ini ayat yang terkenal, dikatakan, "For with God nothing is impossible." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. For God nothing is impossible. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia melakukan segalanya. Maria, dia mendapat informasi yang aneh-aneh seperti itu. Saudara bisa bayangkan kalau kita jadi Maria. Maria akan berpikir, nanti bagaimana saya harus lapor kepada tunangan saya, Yusuf. Akankah dia tetap menerima saya atau akan diceraikan? Diusir, diputuskan. Nanti bagaimana saya harus melapor ke keluarga saya kalau saya kedapatan mengandung? Nanti bagaimana saya akan menyampaikan ke masyarakat, teman-teman saya dan seterusnya? Wah, berat ini. Resikonya sangat berat. Resikonya berat. Kalau bisa jangan deh Tuhan. Berat ini bagi saya. Nanti saya akan mengalami suatu aib besar dan begini begitu, dicemoohkan orang dan macam-macam. Oh no. Maria, kembali ke slide tadi yang kedua. Pandangannya cuma diarahkan kepada Tuhan. Maria tidak bingung dengan kanan kirinya. Bagaimana nanti ini, bagaimana itu, bagaimana ini dan seterusnya. Dia tidak melihat sekelilingnya. Untuk apa yang dilakukan Tuhan, dia cuma mengarahkan pandangan kepada Tuhan saja. For the things he has done, she just focusing herself to the Lord. Dia hanya mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Berbeda dengan Hawa. Coba kita lihat ini dalam ayat yang ke-6 pasal 3 Kejadian. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dalam pasal 3 Kejadian ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Watere ha'isha kitov ha'etz lema'achal. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Loh, Tuhan sudah mengatakan dalam pasal 2 mulai ayat yang ke-16. Buah pohon tentang pengetahuan yang baik ini jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Loh kok ya dilihat oleh Hawa? Kok dipandang oleh Hawa? Mungkin Hawa berpikir, Tuhan ini aneh-aneh. Masa semua pohon ini boleh dimakan, buahnya cuma satu aja, kok gak boleh, kenapa sih? Tuhan ini mungkin lagi bercanda mungkin. Cobalah. Ini, lihat. Saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang seperti Hawa. Yang amin cuma beberapa, yang lainnya ya lihat-lihat nanti. Hati-hati. Gara-gara dia fokusnya bukan pada Tuhan. Jatuh dia dalam dosa. Dan sudah lihat sampai hari ini keturunannya susah menderita. Tapi bersyukur karena ada Allah yang baik, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepada dia punya hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan di tempat inilah jemaat yang punya hari depan yang penuh harapan karena Yesus Kristus. Hawa, dia lebih melihat ke yang lain-lain. Masuk nggak boleh. Ini tadi katanya ular itu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya sudahlah. Baik kok untuk dimakan.
Watreha isya kitov haets lemah akal. Loh, matanya itu loh kok yang melihat sesuatu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Diarahkan ke sana, termasuk yang lain-lain. Andai kata pada saat itu Hawa hanya memandang Tuhan seperti Maria, ceritanya akan berbeda. Mungkin dia dapat informasi dari ular begini. No, sorry. Saya cuma memandang Yesus saja. Dan jemaat Tuhan di tempat ini, fokus pandangannya hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan yang lain-lain. Lupa saya harus cari duit, lupa saya harus bekerja, lupa saya harus berusaha, lupa saya harus begini, lo harus begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, habis gimana? Ini sakit gak sembuh-sembuh, saya cobalah usaha, paranormal lah, dukun lah, dan seterusnya. Tapi kalau saudara hanya memandang Tuhan, di sana saudara akan mendapat pertolongan saudara. Pemazmur katakan dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku lihat dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Tuhan penolongnya. Di dalam bahasa asli dikatakan Esa Elai El Heharim Me'ayin Yabo Esri. Esri Me'im Adonai Ose Shamayim Wa Aretz. Yang menciptakan langit dan bumi itulah Tuhan. Penolong satu-satunya. Dan di dunia ini tidak ada penolong yang lain. Yang ada cuma sepertinya, kayaknya, seolah-olah penolong, tetapi itu semuanya semu. Satu-satunya penolong saudara hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja, dan tidak ada yang lain. Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sayang sekali pandangannya diarahkan Hawa pada sesuatu yang bukan Tuhan. Coba kita lihat slide yang kedua tadi. Berbeda dengan Maria, pandangan diarahkan ke Tuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, Maria, telinganya diarahkan pada Roh Kudus. Ketika tadi malaikat di dalam ayat yang ke-35 mengatakan, Roh Kudus akan turun atas kamu dan menaungi engkau. Oh, dia buka telinga lebar-lebar untuk Roh Kudus. Hawa enggak. Telinganya dibuka kepada iblis, itu selalu dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iblis ngoceh terus, didengar, diresponi, didengar, diresponi. Hati-hati. Wanita hati-hati. Ada yang mengatakan wanita itu setan bantal. Tapi di tempat ini enggak. Semuanya tahu bersyukur kepada Tuhan semuanya. Tapi yang Bapak jangan senang-senang dulu. Yang disebut wanita ini bukan cuma wanita secara fisik saja. Kita ini mempelai Kristus, mempelai wanita. Jadi semua ini juga mesti hati-hati. Kalau enggak tahu bersyukur seperti Hawa ini. Itu sebabnya biar semua di tempat ini telinganya dibuka hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bukan kepada yang lain-lain. Ada informasi begini, informasi begitu. Tutup telinganya. Saya cuma mau mendengar Roh Kudus saja yang berbicara. Amin. Amin. Loh, tapi kalau saya cuma mendengar Roh Kudus saja tidak enak Pak, ini begini, itu begitu dan seterusnya. Dari hal makanan, dari hal ini, itu, pelayanan semuanya. Manusia itu termasuk juga jemaat Tuhan itu, kupingnya itu tajamnya luar biasa. Mendengar hal-hal yang seperti itu, tapi mulai saat ini, saya berdoa bahwa jemaat Tuhan di tempat ini, telinganya juga cuma dibuka kepada Roh Kudus saja. Seperti Maria ini. Cuma kepada Roh Kudus saja. Slide berikutnya sekarang. Bibirnya, mulutnya. Maria bersyukur.
kepada Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ke-38 dari Lukas pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari mulutnya sendiri Maria mengatakan, oke Tuhan, whatever you did, apapun yang kau lakukan, for the things he has done, aku ini hamba Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam ayat-ayat berikutnya, ada yang dikenal sebagai Magnificat Maria. Pujian Maria kepada Tuhan. Inilah orang yang selalu bersyukur. Pandangannya diarahkan kepada Tuhan, telinganya kepada Roh Kudus, dan bibir, lidahnya, mulutnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak seperti Hawa, coba suruh lihat mulutnya. Dalam ayat 6, Kejadian pasal 3, coba kita lihat lagi. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Watere haisha kitov haetz lema akal. Habis matanya melihat, bagus ya pohon ini, menarik ya, untuk dimakan. Dan kemudian mulutnya terbuka untuk memakan buah itu. Yang jelas-jelas Tuhan sudah melarangnya. Kok ya dimakan? Ini orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur, bibir lidahnya. Hati-hati. Habis bagaimana? Habis begini. Firman Tuhan cuma katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Amin. Coba saya ingin tunjukkan ayatnya supaya tidak keliru lah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Supaya tidak keliru. Ya, ayo kita lihat, saya tunjukkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kecuali kalau sakit yang ngomelo, kecuali kalau nggak ada duit ngomel, kecuali kalau dirasani orang ngomel, betul? Nggak ada. Itulah sebabnya banyak orang Kristen itu gawe-gawe, nambah-nambahi sendiri. Loh kalau nggak diomeli gak jadi baik orang ini. Loh. Ada di situ. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Undangan, enggak dapat undangan. Banyak yang ngomel enggak? Wah, itu jemaat kok gak entuk undangan. Ada di situ. Wah, habis kalau saya enggak dapat undangan di mana? Bersyukur. Loh lah saya tidak Natalan, bersyukur. Benar? Awas kalau cuma bibir tok hatinya, itu munafik namanya. Awas. Awas yang tidak tahu bersyukur. Siapa yang tidak tahu bersyukur? Angkat tangan. Enggak berarti kan? Karena saya berdoa semuanya tahu bersyukur dan memuliakan nama Yesus Kristus. Enggak ada yang ngomel-ngomel. Habis saya tidak dapat undangan, bersyukur. Nanti kan Tuhan utus malaikatnya untuk membuka mujizat bagi saudara semuanya. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Tuhan tuh ajaib. Ya, banyak yang ribut gitu, saya dengar.
Iki lho diajari tahun-tahunan, bulan-bulanan bersyukur kok sik ngomel terus aja. Kapan tobat Tuhan? Kapan ini? Tapi saat ini semuanya bersyukur semua. Amin. Oh tapi kita harus merancang begini Pak. Tidak sedikit orang Kristen. Pak kapan kita jemaatnya banyak Pak? Kapan kalau kita, ya kalau perlu ngambil jemaat gereja lain Pak. Itu namanya maling. Makanya sudah baca Yohanes pasal 10. Tuhan Yesus bicara tentang gembala dan domba. Terus kata kuncinya dulu, pencuri. Hati-hati. Tapi di tempat ini tidak ada yang suka nyuri kok ya. Jemaat itu milik Tuhan, tidak usah bingung. Amin. Kalau tidak nyuri, tidak banyak nanti Pak. Ya buat apa cuma mindah-mindah di sini-situ. Cari yang belum kenal Yesus untuk dimenangkan. Untuk supaya mereka mengenal bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia. Yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kecuali Yesus Kristus Tuhan satu-satunya. Itu. Mari kita bersyukur. Bersyukur bukan seperti Hawa ini. Orang yang tidak tahu bersyukur. Sudah jatuh dalam dosa, baru sadar. Coba kita kembali kejadian, pasal yang ketiga tadi, sekarang ayat yang ke-13. Coba kita lihat. Hebat enggak ini? Kemudian berfirman Tuhan pada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ya Tuhan, aku sudah bersalah Tuhan, ampuni aku mau selalu bersyukur. Aku suka ngomel sama pendetaku, ngomel sama jemaat, ngomel sama aku gak dapat jadwal pelayanan, ngomel Tuhan. Kok sekarang yang dipakai yang muda-muda, yang tua-tua gak dipakai, wis gak kanggo saiki. Loh memangnya yang tua-tua mau berlatih tiap hari. Oh sibuk saya, sibuk masak, sibuk ini, sibuk itu. Ngomel terus saja. Betul? Jawab Hawa tadi. Bukan. Aku sebetulnya baik loh Tuhan. Aku ini baik Tuhan. Ular itu loh. Yang memperdayakan aku, maka aku makan. Loh yang makan Hawa, kok yang disalahkan ular? Loh kecuali kalau yang makan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ular itu yang makan. Itu lain cerita. Ular memperdayakan aku, maka aku makan. Dia yang salah, nyalahkan yang lain. Banyak orang kejadian seperti itu. Tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada sini. Suka nyalahkan orang lain. Nyanyi kok aku udah nyanyi loh apik. Dan seterusnya. Awas, tidak tahu bersyukur. Kalau sudah tahu bersyukur, naik nyanyi dawa, berdiri terus, gak longgo-longgo. Nanti kalau sudah duduk, kok gak ngadeg-ngadeg? Nah ini. Manusia itu aneh. Panas Pak, panas. Tidak hujan, nanti kalau hujan, kok hujan rek, teles. Manusia. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan tadi, ayat 13, ular itu memperdayakan aku. Ini cuma 15 kali dipakai dari akar kata yasha, deceit, deceive, menipu. Kalau kita baca ini dan saya lihat ekspresi dalam bahasa aslinya, terus terang saya cuma bisa mengatakan, kamu yang goblok wah, Hawa. Wong tak ditipu kok mau.
Banyak orang Kristen juga seperti itu. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang bisa ditipu oleh iblis apapun. Karena tetap bersyukur, selalu bersyukur untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya. Mulutnya digunakan untuk bersyukur, bukan untuk ngomel, ngoceh aja. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan seperti Maria itu. Ngaku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu Tuhan. For the things you have done Lord, untuk semua yang kau perbuat, aku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jemaat-Mu adalah jemaat yang bersyukur Tuhan. Setiap orang yang mengikuti melalui live streaming bahkan adalah jemaat yang bersyukur dan memuliakan nama Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, pada Natal 2023 ini, kami diubahkan menjadi pribadi yang bersyukur seperti Maria. We give thanks, Lord, for the things you have done. Let us give thanks for the things He has done. Dalam nama Yesus. Amin.